Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Linda Widaningsih. Di bab kali ini saya akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa itu tenaga kerja. Jadi tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Sementara biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Jadi tenaga kerja itu manusianya dan biaya tenaga kerja itu harga yang dikeluarkan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut. Ada beberapa komponen biaya tenaga kerja di perusahaan manufaktur. Yang pertama, biaya tenaga kerja produksi, yaitu upah atau gaji yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang berhubungan dengan pembuatan produk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, biaya tenaga kerja pemasaran, yaitu upah atau gaji yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang berkaitan dengan aktivitas distribusi atau penjualan hasil produksi. Dan yang ketiga adalah biaya tenaga kerja administrasi dan umum, yaitu upah atau gaji yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang berkaitan dengan aktivitas administrasi dan umum yang ada di kantor. Tadi kan sudah dijelaskan, biaya produksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang berhubungan dengan produksi secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, biaya tenaga kerja langsung yaitu yang terlibat secara langsung dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi dalam aktivitas produksi. Oleh karena itu, imbal jasa yang diberikan kepada tenaga kerja langsung masuk dalam unsur biaya produksi atau dengan kata lain merupakan salah satu biaya produksi utama. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung itu yang terlibat secara tidak langsung dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, namun membantu dalam penyelesaian produk jadi. Oleh karena itu, imbal jasa yang diberikan kepada tenaga kerja tidak langsung masuk dalam biaya overhead atau biaya produksi tidak langsung. Jadi kalau biaya tenaga kerja langsung nanti masuknya ke HPP atau harga pokok penjualan. Kalau biaya tenaga kerja tidak langsung masuknya ke biaya overhead pabrik. Dari tadi kan kita sudah membicarakan tentang gaji dan upah. Sebenarnya ada perbedaan gak sih antara gaji dan upah itu? Nah, ternyata ada nih. Dari periode waktunya, gaji dibayarkan menurut periode yang teratur sesuai kesepakatan. Misalnya, gaji bulanan yang dibayarkan setiap awal atau akhir bulan. Sementara upah diberikan dengan periode yang tidak teratur. Misalnya, upah satuan dan upah borongan yang dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Dari status kepegawaiannya, gaji dibayarkan kepada pegawai yang berstatus karyawan tetap atau karyawan kontrak, sementara upah diberikan kepada pekerja lepas, pekerja borongan, pekerja harian, dan pekerja musiman. Dari komponen penyusunnya, gaji karyawan dapat terdiri dari sejumlah komponen, seperti gaji pokok, tunjangan tetap, dan lain sebagainya. Sedangkan upah merupakan komponen tunggal, misalnya upah satuan atau upah borongan tidak mencangkup tunjangan. Dan dari besar nominalnya, nilai nominalnya itu tetap dan tidak dipengaruhi oleh volume atau jumlah pekerjaan. Misalnya gaji tiap bulannya 3 juta. Begitupun bulan-bulan selanjutnya akan tetap 3 juta kecuali ada kenaikan gaji. Sementara upah dibayarkan dengan jumlah yang tidak tetap dan didasarkan atas satuan hasil pekerjaan. Jadi semakin banyak hasil pekerjaan yang dihasilkan, maka semakin besar pula upah yang akan diterima. Mungkin dari kalian udah banyak yang pernah dengar tentang upah insentif. Jadi upah insentif itu seperti bonus untuk pekerja yang berprestasi. Tujuan utamanya itu untuk meningkatkan kinerja serta produktivitas dari para individu maupun kelompok di sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, di upah insentif ini ada beberapa program. Yang pertama, program insentif individu.
Ini diberikan kepada seorang pegawai atas kerja keras dan prestasinya di tempat kerja. Contohnya, program Employee of the Month atau pemilihan individu berprestasi di kantor atau perusahaan pada setiap bulan yang dipilih berdasarkan kinerjanya untuk dinobatkan sebagai pekerja terbaik selama 1 bulan. Dalam metode perhitungannya ada 3 macam, yaitu Straight Pitchfork Plan, yaitu metode perhitungan paling sederhana di mana perhitungan insentif akan dihitung secara proporsional. Dan yang kedua, 100 bonus plan, menggunakan satuan dalam waktu per unit dalam melakukan perhitungannya. Dan yang ketiga, Taylor Pitchfork Plan, yaitu sistem perhitungan upah per potong dengan tarif insentif yang berbeda-beda antara karyawan yang menghasilkan hasil di bawah standar dengan karyawan yang berhasil bekerja di atas hasil standar. Dan program insentif selanjutnya yaitu program insentif kelompok, berupa pemberian kepada pegawai dengan sistem kelompok atau grup sesuai dengan standar dari masing-masing kelompok atau grupnya. Contohnya, biasanya di divisi penjualan itu diberikan target kelompok. Jika melebihi target penjualan, maka kelompok tersebut akan mendapatkan bonus sebagai apresiasi. Metode perhitungannya yaitu Group Pitchfork Plan, yaitu sistem perhitungan tarif perpotongan dalam kelompok kerja. Saat suatu kelompok kerja berhasil bekerja di atas standar, maka kelompok tersebut berhak mendapat insentif. Dan yang ketiga yaitu program insentif organisasi atau perusahaan, yaitu pemberian insentif kepada seluruh pegawai perusahaan sesuai dengan kriteria pembayaran yang telah ditentukan perusahaan. Perusahaan bisa mendapatkan laba yang sangat besar atau sedang mengadakan program tertentu. Untuk mengapresiasi anggota perusahaannya, perusahaan memberikannya secara merata ke seluruh karyawan. Ada beberapa macam program insentif organisasi. Yang pertama, upah lembur dan premium lembur, yaitu upah atau gaji yang karyawan dapatkan atas pekerjaan yang dilakukannya di luar jam kerja umum sesuai dengan jumlah waktu lembur yang dilakukannya. Tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas karyawan dan mempertahankan karyawan yang berprestasi untuk tetap berada dalam perusahaan. Yang kedua, program pensiun, yaitu hak pekerja yang sudah bekerja dalam kurun waktu tertentu dan telah memasuki usia pensiun maupun terkait dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Tujuannya memberikan rasa aman, terutama untuk mereka yang tidak bisa produktif lagi pada usia pensiun. Sementara itu, bagi pekerja yang berusia muda, manfaat ini menjadi motivasi dan bentuk penghargaan atas pekerjaan mereka. Dan yang ketiga yaitu pajak penghasilan karyawan. Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas apa saja yang terlibat dalam sistem akuntansi tenaga kerja. Yang pertama yaitu Departemen Personalia. Fungsi utama dari Departemen Personalia guna mengatur kepegawaian serta memiliki tugas untuk dapat memilih, merekrut, serta menempatkan karyawan sesuai dengan ketentuan dan keahlian dari tiap-tiap pegawai tersebut. Yang kedua, Departemen Perencanaan Produksi. Fungsi utamanya adalah menjamin rencana penjualan dan kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi, serta memonitor dan mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi. Yang ketiga yaitu Departemen Pencatatan Waktu. Dokumen yang dibutuhkan yaitu kartu absen dan kartu jam kerja. Kartu absen yaitu dokumen yang digunakan untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Fungsinya untuk mencatat daftar hadir karyawan. Dan kartu jam kerja yaitu dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi tenaga kerja langsung pada perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan. Fungsinya untuk mencatat jam kerja karyawan dari awal masuk hingga keluar kerja. Dan yang selanjutnya yaitu Departemen Penggajian, yaitu menerima tarif pembayaran dan pemotongan gaji dari Departemen Personalia dan data jam kerja dari Departemen Produksi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.